Bab 1637 Sistem Perencanaan Tertinggi. Puluhan hari kemudian, alam Buddha di benua awan surgawi. Saat berita ujian tanah Buddha menyebar, para pembudidaya dari semua alam utama menyerbu. Meski tidak banyak tempat, seringkali ada banyak upacara akbar atau lelang yang diadakan sebelum pengadilan negeri misteri. Juga akan ada banyak harta di bazar. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat mengambil sesuatu. Ketika para pembudidaya dari alam seni bela diri datang ke alam Buddha, mereka pasti akan membual tentang insiden anjing jahat dari fraksi surga yang meledak. Ketika tetua ke-6 dan Zuo Yue tiba di alam Buddha, hampir semua orang tahu tentang anjing jahat itu. Mendengarkan ekspresi terkejut dari kerumunan, tetua ke-6 dan Zuo Yue sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Jika mereka tiba lebih awal di Willow City, mereka akan mampu menghentikan Suke dan yang lainnya. Tapi mereka selalu begitu dekat. Itu sangat aneh. Bagaimana mereka melakukannya? Tetua ke-6 sudah hampir meledak, menggertakkan giginya. Sekarang setelah mereka tiba di alam Buddha, anjing jahat itu sepertinya telah menghilang. Dan sekarang ujian tanah Buddha belum dimulai, dia tidak tahu kemana anjing jahat itu akan pergi. Dia memiliki dua arahan umum. Salah satunya adalah tempat pelelangan akan segera diadakan, dan yang lainnya adalah arah ke tanah misteri tanah Buddha. Tapi ini membuat tetua ke-6 berpikir keras. Kemana aku harus pergi? Jika dia terus membiarkan Zuo Yue pergi dengan cara yang sama seperti dia takut dia akan membuat pilihan yang salah lagi dan anjing jahat itu akan berhasil melarikan diri. Tetapi jika mereka bertindak secara terpisah, kekuatan Zuo Yue. Setelah memikirkannya, Penatua ke-6 membuat keputusan. Dia mengukir ulang salinan kitab suci penyegelan setan yang benar dan menyerahkannya kepada Zuo Yue. Kali ini, kita akan bertindak secara terpisah. Teknik rahasia ini sangat luar biasa. Ambil kembali dan pelajari. Jika kamu bisa mengolahnya, setidaknya kamu akan memiliki kekuatan dari Celestial Primate tingkat tinggi. Dengan cara ini, kamu menang tidak perlu takut pada anjing jahat itu. Penatua ke-6, ini. Zuo Yue tertegun pada awalnya. Teknik rahasia yang sangat kuat, dan tetua ke-6 telah meneruskannya kepadanya. Jelas bahwa dia sangat menghargainya dan ingin melatihnya sebagai orang kepercayaan. Segera, kegembiraan di wajahnya meluap, dan dia segera berteriak, "Terima kasih, tetua ke-6. Tidak perlu mengatakan ini di antara kita. Dengan teknik rahasia seperti itu, kita berdua harus berpisah dan menangani mereka sebelum anjing jahat memasuki alam Buddha. Jika tidak, jika mereka bertemu dengan alam Buddha, itu akan terjadi sulit untuk menemukan mereka lagi." Tetua ke-6 melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Zuo Yue mengerti. Zuo Yue segera merespons. Segera, dia berpisah dari tetua ke-6 dan terbang langsung ke satu arah. Beberapa hari kemudian, dia mengambil formasi teleportasi di beberapa kota kuno dan juga menanyakan kabar tentang anjing jahat. Hasilnya di luar dugaannya, dan dia benar-benar berhasil menemukan beberapa petunjuk. Seseorang menunjuk ke suatu arah, mengklaim bahwa dia telah melihat dua dari Off. Zuo Yue tidak ragu dan segera keluar dari kota kuno. Dia langsung menyerbu ke langit di atas hutan di kejauhan dan menatap ke arah tertentu. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mempelajari Morality Sealing Demon Scripture yang diberikan oleh Elder ke-6 kepadanya. Teknik rahasia di dalamnya sangat sombong, tetapi juga sangat mudah untuk dikembangkan. Itu benar-benar harta yang langka. Namun, teknik ini mengkonsumsi penggarap roh iblis ilahi sekali. Oleh karena itu, kali ini, dia berencana untuk secara pribadi mengejar anjing jahat itu. Ketika saatnya tiba, dia akan membawa anjing jahat itu kembali ke tetua ke-6. Dia pasti akan membuat tetua ke-6 bahagia, dan ketika saatnya tiba, dia bahkan mungkin akan diberi hadiah harta yang lebih berharga. Zuo Yue tidak bisa menahan perasaan senang. Dia mengeluarkan gulungan batu giok. Itu mencatat distribusi geografi dan kota dari wilayah Buddha. Zuo Yue memiliki gambaran kasar kemana arah anjing jahat, berdasarkan arah yang diambilnya. Kota Zenyuan. Zuo Yue bergumam pelan, senyum dingin di wajahnya. Aura pembunuh menyapu, menyebabkan keributan besar di hutan. Banyak makhluk roh di gunung bersembunyi di gua mereka, takut makhluk kuat di langit akan menyerang mereka.
Namun, aura itu tiba-tiba menghilang. Sosok di langit telah berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke kejauhan. Keesokan harinya, di kota Zenyuan, 2 orang dan seekor anjing sedang berjalan di jalan. Orang yang lewat melihat mereka dan segera menyingkir. CK, kenapa orang-orang itu menghindari kita? Budfest hanya bisa bertanya karena penasaran. Bagaimana menurut Anda? Suke menjawab dengan cepat. Meskipun nama anjing jahat itu terkenal di wilayah bela diri ibu kota, itu tidak berdampak besar di wilayah Buddha. Namun, dalam beberapa hari terakhir, rumor tentang mereka telah menyebar di beberapa kota terdekat. Awalnya, Suke dan Duan Jiude berencana untuk membiarkan Budfest bersembunyi lagi. Namun, Budfest tidak ingin terlihat kali ini. Dia bersikeras untuk pergi bersama mereka, mengatakan bahwa selama dia menyamar, dia tidak akan dikenali. Pada akhirnya, yang disebut penyamaran orang ini adalah menemukan sepasang celana pantai warna-warni untuk dipakai dan mengikatkan jubah merah di punggungnya. Itu genit seperti yang bisa dibayangkan. Jelas, ini tidak sebaik mengubah penampilannya. Namun, Suke memikirkannya dan tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia sudah tiba di wilayah Buddha. Bukan masalah besar untuk sedikit menonjolkan diri. Mungkin berita itu akan menyebar, dan Su Yunlan dan yang lainnya akan tahu bahwa dia telah datang ke benua awan surgawi. Guru Ergo, jelas mereka terintimidasi oleh aura bajinganmu. Mengapa kamu tidak menahan diri sedikit? Misalnya, lepas celanamu. Duan Jiude tidak tahan lagi. Celana pantai terlalu mencolok. Itu benar, Suke mau tidak mau setuju. Apakah kamu serius? Dewa ini sangat rendah hati. Tapi aku masih tidak bisa menahan aura yang mendominasi ini. Budfest mendengarkan dengan wajah bangga. Kemudian, tubuhnya bergetar. Ledakan. Tiba-tiba, aura kekerasan melonjak dari langit dan menyapu. Berengsek, Duan Jiude segera berseru. Budfest punya trik seperti itu di lengan bajunya? Apa yang sedang terjadi? Aura yang sangat kuat, setidaknya orang yang kuat di atas panggung Raja Surgawi. Banyak pembudidaya di kota juga dikejutkan oleh aura ini. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Tidak, ini bukan Budfest. Suke mengerutkan kening. Dia telah menemukan aura ini sebelumnya. Sial, ini orang-orang dari gerbang surgawi lagi. Suke segera mengutuk. Budfest dan Duan Jiude tertegun sejenak. Kemudian mereka segera bereaksi. Sial, kita sudah lari ke alam Buddha. Kenapa mereka masih mengejar kita? Mereka pasti gila. Budfest dikutuk. Cahaya formasi mantra sudah bersinar di bawah kakinya. Fraksi surga yang meledak, anjing jahat, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Teriakan keras datang dari langit. Zuo Yue muncul dengan ekspresi sinis di wajahnya. Kota Zenyuan telah sepenuhnya dikurung olehku. Kamu ingin melarikan diri? Kamu dapat mencoba dan melihat. 2 orang dan seekor anjing mengerutkan kening. Kakak Achilles, orang ini mencuri dialogmu. Bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Pergi dan pukul dia. Budfest menyemangati dia. Kakak Achilles, aku tidak berusaha menimbulkan masalah. Mencuri pekerjaan seseorang sama dengan membunuh orang tua mereka. Bagaimana kamu bisa mentolerir kebencian yang begitu dalam? Duan Jiude tampak marah. Mulut Suke berkedut dan dia memarahi, omong kosong. Aku, orang suci yang bertindak tangguh, selalu baik dan lembut. Bagaimana aku bisa mengatakan kata-kata vulgar seperti itu? Mereka bertiga adalah profesional. Saat mereka berbicara omong kosong, kaki Budfest tidak pernah berhenti bergerak. Dia dengan gila-gilaan menguraikan tanda rune. Meskipun hanya ada satu Celestial Prime tingkat menengah di sini, siapa yang tahu di mana 2 lainnya bersembunyi? Jika pihak lain bermain babi untuk memakan harimau, mereka akan menderita kerugian besar. Bokong, bagaimana? Suke bertanya melalui komunikasi tanpa suara. Sial, tidak berfungsi. Orang ini benar-benar menyegel kota. Perangkat teleportasiku telah kehilangan efeknya. Budfest dimarahi. Sialan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Duan Jiude mengerutkan kening. Kota ini benar-benar disegel. Itu berarti 2 Celestial Prime lainnya mungkin tidak ada di sini. Kata Suke sambil tersenyum. Dia menatap Zuo Yue yang mendominasi di langit dan mengeluarkan tongkat raja bertindak tangguh.
Potongan logam berubah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuhnya. "Bunuh dia," kata Suke dengan tenang. Kemudian dia terbang langsung ke langit. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat ini. Sial, orang ini ingin melawan Celestial Prime? Dia hanya seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Dari mana dia mendapatkan keberanian? Kamu terlalu berpikiran sempit. Itu Suke dari anjing jahat. Dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa bertarung dengan Celestial Prime, dan dia bahkan bisa menghancurkan mereka. Tapi mengapa mereka ingin melarikan diri sekarang? Tentu saja, mereka tidak ingin kita terluka tanpa alasan. The Wick Dogs adalah karakter yang baik. Mereka adalah model moral, jawab seseorang. Semua orang langsung menoleh dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Sial, yang menjawab adalah lelaki tua tak tahu malu itu, Duan Jiude. Saat ini, Zuo Yue, yang berada di langit, tertawa dingin. Setelah melacak mereka begitu lama, mereka sudah mengenal anjing jahat seperti punggung tangan mereka. Selama ruang itu disegel, sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, Suke yang berzirah emas memang memiliki kekuatan untuk menyaingi Celestial Prime, seperti yang dikatakan rumor. Tapi kali ini, aku, Zuo Yue, bukan lagi Celestial Prime biasa, tapi Celestial Prime tingkat tinggi. Bagaimana bisa kamu, Suke, bertarung denganku? Ledakan. Aura kekerasan langsung menyebar dari tubuh Zuo Yue dan membubung ke langit. Dalam sekejap, helai putih keperakan samar-samar muncul di rambut hitamnya. Demonic Ki yang luar biasa menyapu dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Apa? Suke tiba-tiba berhenti dan menatap Zuo Yue dengan heran. Ini. Duan Jiude dan Budfest juga tertegun sejenak. Kalian semua, mati. Pada saat yang sama, Zuo Yue sudah merasakan auranya melambung tinggi. Nada suaranya menjadi lebih dingin dan lebih percaya diri. Banyak pembudidaya di kota itu gelisah. Aura yang menakutkan, seni sihir macam apa ini? Terlalu menakutkan, sepertinya ada juga Demonic Ki yang mengelilinginya. Mungkinkah itu teknik rahasia iblis? Banyak orang berseru. Pada saat yang sama, di bawah tekanan aura kekerasan ini, kaki mereka gemetar. Kekuatan dahsyat macam apa ini? Itu mungkin sebanding dengan Celestial Prime tingkat tinggi. Ledakan. Suara teredam meledak di Cludi Space. Tangan besar Zuo Yue menekan ke depan, dan kekosongan itu langsung runtuh dan menjadi sangat terdistorsi. Hahaha, dewa ini tidak tahan lagi. Ini F Asterisk King, luar biasa. Budfest tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tergeletak di tanah dan meninju lantai dengan gila. Bokong, jangan tertawa. Hahaha, Duan Jiude pada awalnya memarahi Budfest dengan wajah lurus. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak di tempat. Ini sangat menarik, sudut mulut Suke juga meringkuk menjadi senyuman. Suke, apakah kamu memiliki kekuatan untuk melawan Celestial Prime? Ayo bertarung. Di udara, Zuo Yue langsung membengkokkan jarinya ke arah Suke dengan mengejek. Itu adalah provokasi yang lengkap. Kamu belum memenuhi syarat, aku bisa membunuhmu hanya dengan seteguk air liur. Suke menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah mengatakan itu, dia melengkungkan bibirnya dan langsung meludahkan seteguk air liur di depan Zuo Yue. Segera setelah itu, di bawah tatapan orang banyak yang tercengang, Suke tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mulai menghitung mundur. 3. Suara Suke semakin keras dan keras. Di udara, aura Zuo Yue semakin ganas, dan wajahnya penuh ejekan. 2. Bocah cilik, aku akan memenuhi keinginan terakhirmu. Ketika kamu menghitung sampai 1, aku akan membunuhmu. Zuo Yue mencibir. Di depan begitu banyak orang, dia ingin menunjukkan semangat pembangkit tenaga listrik dan mengalahkan anjing jahat dengan satu gerakan, yang akan membuatnya terkenal. Oke, kamu pria yang memegang kata-katamu. 1.99, 1.98. Suke mulai menghitung sampai 2 desimal. Kamu mengejar kematian? Senyum di wajah Zuo Yue menghilang seketika. Aura pembunuhnya luar biasa. Dia berubah menjadi bayangan dan hendak bergegas menuju Suke. Apakah kamu terburu-buru untuk mati?
Sebenarnya, aku tidak bermaksud menggodamu. Aku hanya ingin membiarkan air liurku berterbangan sebentar. Oh, sepertinya waktunya sudah habis, kata Suke sambil tersenyum. Kamu akan mati, dan kamu masih berbicara omong kosong. Apa? Zuo Yue baru saja bergegas ke Suke dan hendak menyerang ketika kekuatan inti surgawi di tubuhnya tiba-tiba menjadi bergejolak. Ekspresinya berubah, dan dia segera mencoba mengendalikan dan mengarahkannya. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan inti surgawi di tubuhnya benar-benar di luar kendali. Tidak. Wajah Zuo Yue penuh dengan kengerian, dan dia berteriak keras. Saat berikutnya, dengan ledakan keras, tubuh Zuo Yue meledak menjadi awan besar kabut darah, yang berhamburan dari langit. Dia mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya yang menyedihkan. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Itu sangat sunyi sehingga pin drop pun bisa terdengar. Semua orang tercengang dan tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Celestial Prime tahap menengah dengan kekuatan Celestial Prime tingkat tinggi terbunuh sedemikian rupa, bahkan tanpa meninggalkan mayat? Intinya adalah Suke sepertinya tidak menyerang. Dia baru saja meludah. Biarkan air liurnya berterbangan sebentar. Seasteriste, dia membunuh Celestial Prime yang maha kuasa dalam hitungan detik setelah terbang. Wuhu, lepas landas. Pada saat yang sama, Budfest dan Duan Jiude mengangkat tangan mereka dan berteriak kegirangan seolah-olah mereka mengharapkan semua ini. Gemetar ketakutan. Apa yang membuat gerbang surga menjadi musuh dari fraksi surga yang meledak? Saudara dan saudari dari alam Buddhis, saya ingin secara resmi memperkenalkan Suke dari fraksi surga yang meledak. Dia adalah orang suci yang tangguh dari fraksi surga yang meledak. Dia adalah kombinasi antara kecantikan dan bakat, bertingkah tangguh dan wajah menamparkan. Dia menghina Celestial Prime, menendang Celestial Emperor, dan memikat ribuan gadis dan wanita. Mari kita semua meneriakkan namanya, Suke. Teriakan Budfest dan Duan Jiude seperti suara keras, meledak di telinga semua orang. Ini juga menyebabkan semua orang cepat pulih dari keadaan linglung mereka. Namun, hati mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Membunuh yang mulia abadi dengan sekali ludah? Apakah ini benar-benar bukan mimpi? Itu terlalu menakutkan. Segera, diskusi di sekitarnya menjadi semakin panas. Suke melihat acting tough points yang meningkat pesat pada antarmuka sistem dan tidak bisa menahan senyum. Dia melambaikan tangannya dan berkata, semuanya tidak perlu kaget. Ini hanya operasi dasar. Selama kamu punya mulut, tidak apa-apa. Dasar operasi dasar? Anda menyebut operasi dasar ini? Bagaimana jika mereka melakukannya dengan serius? Bukankah dia bisa bertarung melawan Immortal Emperors? Selama dia punya mulut, apa maksudmu kita tidak punya mulut? Ketika semua orang mendengar ini, sudut mulut mereka berkedut dengan keras. Orang ini benar-benar pantas mendapatkannya. Apakah fraksi surga yang meledak yang dirumorkan benar-benar sangat kuat? Bagaimana Suke ini melakukannya? Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tampaknya kita telah meremehkan fraksi surga yang meledak. Kali ini, gerbang surga benar-benar dalam masalah besar. Ya, namun, mereka sekarang berada di alam Buddha. Saya khawatir kita tidak akan memiliki kehidupan yang damai untuk sementara waktu. Beberapa orang ngeri, beberapa takut, dan beberapa khawatir. Alam Buddhis selalu tenang dan damai. Duan Jiude, dan Duan Jiude ini baru saja muncul dan menyebabkan keributan besar. Diperkirakan alam Buddha akan segera berada dalam kekacauan. Beberapa hari kemudian, berita tentang apa yang terjadi di kota Zenyuan menyebar seperti api. Nama fraksi surga yang meledak, terutama kombinasi Duan Jiude, dan Duan Jiude, terkenal di seluruh alam Buddha. Hari ini, Penatua ke-6 baru saja tiba di sebuah kota kuno. Begitu dia memasuki kota, dia segera mendengar seseorang menyebutkan bahwa kombinasi Duan Jiude, dan Duan Jiude telah muncul di kota Zenyuan. Penatua ke-6 segera sangat gembira. Kota Zenyuan? Bukankah itu arah yang dikejar Zuo Yue? Tampaknya Zuo Yue berhasil menangkap mereka. Kalau tidak, berita tentang Duan Jiude, dan Duan Jiude tidak akan menyebar begitu cepat. Memikirkan hal ini, wajah tetua ke-6 menunjukkan senyum puas. Tampaknya kitab suci penyegelan setan benar-benar luar biasa.
Zuo Yue pasti sudah menguasai banyak hal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menangkap Ke, Duan Jiude, dan Duan Jiude dengan begitu cepat. Namun, di detik berikutnya, diskusi itu tidak berjalan sesuai harapannya. Itu terlalu menakutkan. Ya, Suke itu bahkan tidak bergerak. Dia hanya mengeluarkan seteguk air liur dan pusat kekuatan Celestial Prime itu mati di tempat. Yang mulia, Anda pasti salah dengar. Sejauh yang saya tahu, Raja Perkasa yang terbang di udara dan buang air kecillah yang secara langsung membunuh Perdana Surgawi dari gerbang surga. Dikatakan bahwa dia menderita uremia. Tidak, saya ada di tempat kejadian. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Duan Jiude berbalik dan kentut dan membunuh Celestial Prime itu. Diskusi orang banyak dengan jelas ditransmisikan ke telinga Penatua ke-6. Dalam sekejap, dia sedikit bingung. Apa? Rumor macam apa ini? Ini sangat konyol. Sebenarnya ada orang yang saling berebut untuk menyebarkan gosip ini, dan orang percaya? Pembangkit tenaga gerbang surga kita bukan hanya seteguk air liur, kencing, atau bahkan kentut. Ini keterlaluan. Semakin Elder ke-6 mendengarkan, semakin marah dia. Dia merasa bahwa dia akan mengalami serangan jantung. Namun, dia adalah seorang Celestial Prime Maha Kuasa, dan dia tidak bisa mati karena amarah bahkan setelah 10 tahun menderita trombosis otak. Diam. Penatua ke-6 segera bergegas maju. Aura kuat dari Celestial Prime tingkat tinggi langsung menghancurkan kerumunan. Yang hadir hanyalah Dewa Daluo dan Dewa Taiyi. Dalam sekejap, mereka semua berlutut di tanah. Mereka dengan basis kultivasi yang lebih lemah batuk darah di tempat, dan wajah mereka menjadi pucat. Apa yang sedang Anda bicarakan? Penatua ke-6 bertanya dengan dingin. Kaki Dewa Taiyi gemetar, dan mereka bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Tuanku, kami baru saja mengatakan bahwa Celestial Prime of the Heaven Gate dibunuh oleh Ke, Duan Jiude, kata seorang Daluo Immortal dengan suara bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Maha Kuasa di depannya ini juga harus menjadi anggota gerbang surga? Dia pasti sangat marah setelah mendengar berita ini. Bagaimana dia mati? Dia, Daluo Golden Immortal, kehilangan kata-kata. Bagaimana dia harus menjawab ini? Berbicara. Tetua ke-6 berteriak dengan marah. Kepala Daluo Golden Immortal bergetar dan meledak menjadi segumpal darah dan daging. Dia meninggal di tempat. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung ketakutan setengah mati. Tuanku, tolong selamatkan hidup kami. Tuanku, kami hanya mendengar desas-desus bahwa Celestial Prime dibunuh oleh Suke dalam satu gerakan. Kami benar-benar tidak yakin tentang detailnya. Beberapa orang menjawab dengan suara gemetar. Tidak yakin? Tetua ke-6 mendengus dingin dan melancarkan serangan telapak tangan. Beberapa orang yang berlutut di tanah langsung terbunuh. Pembantaian ini sedikit meredakan kemarahan tetua ke-6. Dia mengabaikan para penonton yang berebut untuk melarikan diri. Dia mengangkat kepalanya dengan dingin dan melihat ke arah kota Zenyuan. Kota Zenyuan, hanya ada satu cara yang mengarah ke tempat percobaan alam Buddha. Begitu suaranya jatuh, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah yang dia lihat. Pada saat ini, Suke dan teman-temannya telah meninggalkan kota Zenyuan menuju tempat ujian tanah Buddha. Namun, itu adalah perjalanan yang panjang, dan mereka adalah orang kaya yang tidak tahan menghadapi kesulitan. Setelah beberapa hari, mereka melihat sebuah kota kuno dan ingin berhenti untuk beristirahat. Tapi kali ini, Budfest terpaksa tinggal di luar kota oleh Suke dan Duan Jiude. Membawa seekor anjing terlalu mencolok. Ketika mereka berdua melangkah ke kota kuno yang dikenal sebagai kota Chuan, mereka segera menyadari bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Meskipun mereka terkejut, jarak antara kota Chuan dan kota Zenyuan adalah puluhan ribu mil. Perbuatan mereka di kota Zenyuan telah tersebar ke seluruh kota. Suke dari fraksi surga yang meledak benar-benar mengerikan. Dia membunuh perdana surgawi yang kuat hanya dengan ludah. Bukan apa-apa, kudengar Suke berkata dia akan membawa peri Yurou kembali menjadi istri pemimpin fraksi. Ya ampun, benarkah? Beraninya dia mengatakan itu? Dia benar-benar panutan. Oke, berhenti bicara. Sepertinya orang-orang dari gerbang surgawi telah tiba di kota Chuan.
Kudengar mereka ada di sini untuk segel Buddha di pelelangan pavilion harta karun. Tidak mungkin, apakah itu berarti peluang kita tipis? Gerbang surgawi terlalu sombong. Berapa banyak orang yang ingin mereka kirim ke tempat ujian? Jangan khawatir, kudengar ada 2000 segel Buddha di tempat ujian. Kita mungkin punya kesempatan. Mendengar itu, Suke dan Duan Jiude menjadi tertarik. Segel Buddha. Apa itu? Tetapi orang-orang dari gerbang surgawi akan datang? Itu kabar baik. Suke segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Semuanya, bolehkah saya tahu apa itu segel Buddha? Orang-orang yang sedang mengobrol tercengang. Apa itu? Kamu bahkan tidak tahu apa itu segel Buddha? Lalu apa yang kamu lakukan di kota Chuan? Hah, rekan kultivatorku, jangan mengolok-olok kami. Segel Buddha adalah satu-satunya bukti untuk memasuki tempat ujian. Semua orang tahu itu. Mereka mengira Suke sedang bercanda, jadi mereka menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak terlalu memperhatikannya. Mata Suke berbinar, dan dia segera menjawab, haha, sepertinya semua orang di sini juga orang yang cerdas. Sebenarnya, saya hanya ingin tahu kapan pelelangan pavilion harta karun akan dimulai, berapa banyak segel Buddha yang akan dilelang, dan perkiraan harga. Rekan Taois. Sebelum Suke bisa menyelesaikannya, salah satu dari mereka memotongnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, pertanyaan yang kamu ajukan juga yang ingin kami ketahui. Jika kamu cukup kaya, kamu bisa pergi ke pavilion harta karun 10.000 untuk melihatnya. Mungkin Anda bisa belajar banyak informasi di sana. Baiklah, terima kasih banyak. Suke menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih dan tidak bertanya lagi. Dia bertukar pandang dengan Duan Jiude sebelum menuju ke arah yang ditunjuk pria itu. Sepanjang jalan, Suke dan Duan Jiude sangat stabil saat mereka terus menanyakan tentang lelang Million Treasure Pavilion. Dia telah mendapatkan cukup banyak dari perjalanan ini. Baru-baru ini, Million Treasure Pavilion akan melelang segel Buddha setiap hari. Setiap kali segel Buddha dilelang, sekte utama akan bersaing untuk mendapatkannya dengan harga tinggi. Hari ini sudah menjadi segel Buddha ke-10, dan semakin banyak sekte yang berpartisipasi dalam pelelangan, yang juga berarti persaingan semakin ketat. Guru Duan, bagaimana menurutmu? Berapa banyak kristal abadi yang kamu bawa? Tidak ada. Duan Jiude langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak berbohong padamu, aku benar-benar tidak punya satu pun. Aku sudah menyerap semuanya. Wajah Suke menjadi gelap. Akan aneh jika aku mempercayaimu. Dia hanya tidak repot-repot berbicara omong kosong dan melangkah langsung ke pintu pavilion harta sejuta. Beberapa asisten toko langsung menyapanya. Setelah Suke melakukan bukti aset sederhana, dia segera dibawa ke tempat pelelangan. Tapi saat berikutnya, Duan Jiude juga diam-diam mengikuti dan duduk di sebelah Suke. Yo, Guru Duan, kamu bisa masuk tanpa kristal abadi? Suke menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, saya mengumumkan nama Elysium dan mereka segera mengizinkan saya masuk. Duan Jiude berkata dengan bangga. Begitukah? Tapi kenapa aku melihat orang-orang dari Elysium disambut secara pribadi oleh penjaga toko? Suke berkata dengan santai dan melihat tidak jauh. Sekelompok orang melangkah ke tempat pelelangan di bawah bimbingan hangat dan penuh hormat dari penjaga toko Million Treasure Pavilion. Kakak senior, ini orang-orang dari Elysium. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari depan. Suke menoleh dan melihat. Orang yang berbicara adalah seorang gadis muda yang terlihat sangat manis. Wanita yang dipanggil kakak perempuan itu mengenakan gaun hijau panjang dan jepit rambut awan emas ungu. Dia tampak sangat seperti peri. Ada beberapa gadis muda di sampingnya, dan mereka juga cukup cerdas. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata adik perempuannya, wanita berbaju hijau itu mengerutkan kening. Kami, Sekte Nixia, harus mendapatkan segel Buddha ini. Jika tidak, saya khawatir kami tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan segel Buddha lainnya. Dia tampak khawatir. Tapi kakak senior, pihak lain adalah Elysium, aku khawatir kita. Gadis muda itu juga khawatir. Begitu dia selesai berbicara, suara laki-laki yang tajam tiba-tiba terdengar, seolah-olah seorang Kasim sedang berbicara.
Sepertinya saya pernah mendengar beberapa rekan kultivator berbicara tentang Elysium. Hehe, benar, kita di sini untuk segel Buddha. Mari kita tidak membicarakan apakah Anda memiliki kualifikasi atau tidak. Bahkan jika Anda melakukannya, apakah Anda punya nyali untuk melakukannya, bersaing dengan Elysium? Saat orang-orang dari Elysium berbicara, tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya diam-diam menyaksikan seorang pemuda berjubah putih memimpin sekelompok orang berjubah hitam ke tempat pelelangan. Gadis-gadis muda itu mengepalkan tangan mereka dengan erat. Jika mereka menggunakan lebih banyak kekuatan, daging di tangan mereka akan dicabut. Kakak senior, itu mereka. Wanita berbaju hijau menghela nafas pelan, tidak apa-apa. Meskipun Elysium sangat kuat, ini adalah Million Treasure Pavilion. Semuanya bergantung pada kristal abadi di tangan kita. Mendengar kata-kata kakak perempuannya, gadis muda itu sedikit tenang. Hari ini, tuannya telah mengeluarkan setengah dari kristal abadi dari perbendaharaan sekte. Bahkan jika mereka menghadapi Elysium, mereka tidak takut dalam hal sumber daya keuangan. Ketika pemuda dari Elysium duduk, pelelangan resmi dimulai. Sebelum harga awal diumumkan, orang dari Elysium telah mengangkat kartu lelang, 1 juta kristal abadi bermutu tinggi. Langsung, semua orang yang hadir dikejutkan oleh kekayaan Elysium. Orang tua di panggung pelelangan melirik penjaga toko di bawah dan ingin mengatakan bahwa ini melanggar aturan. Namun, harga awal yang diberikan oleh Million Treasure Pavilion hanya 100.000 kristal abadi bermutu tinggi. Namun, sekarang Elysium telah memanggil harga 10 kali lipat, lelaki tua itu tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mendapat sinyal dari penjaga toko, lelaki tua itu dengan lembut mengetuk palu lelang di tangannya. Tawaran Tuan Liu Zui dari Elysium sah. Suke ragu-ragu, haruskah dia mengajukan penawaran dan bermain dengannya? Setelah Elysium memenangkannya, dia akan merebutnya. Namun, sebelum Suke dapat berbicara, gadis berbaju hijau dari Sekte Nixia, yang berdiri di sampingnya, mengajukan penawaran, 1,1 juta kristal abadi bermutu tinggi. Mendengar ini, perhatian semua orang tertarik. Mereka ingin melihat siapa yang berani melawan Elysium. Menurut harga penawaran normal, segel Buddha telah dijual dengan harga tinggi 10 juta. Namun, sekarang Elysium telah mengajukan penawaran. Bagaimana mungkin mereka tidak memberikan muka kepada Elysium? Melihat ekspresi semua orang, Suke tidak bisa menahan tawa. Dia tidak berharap Elysium tidak hanya mendominasi wilayah Wudu, tetapi juga memiliki kekuatan seperti itu di wilayah Buddha. Orang-orang aneh sok seperti ini adalah yang paling menyebalkan. Mereka sama sekali tidak tahu manfaat menjaga profil rendah. Semua orang mengira bahwa orang dari Elysium akan marah. Tetapi mereka tidak menyangka dia akan dengan tenang mengajukan tawaran kedua, 11 juta. Pada saat ini, semua orang tergerak. Apakah ini Elysium? 10 kali lebih tinggi? Mendengar harga ini, gadis dari Sekte Nixia mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bermasalah. Setelah berjuang lama, dia berteriak, 11,1 juta. 20 juta. Liu Zui memanggil harga lain. Ini hampir menaikkan harga segel Buddha ke langit. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka ke gadis itu lagi. Seperti yang diharapkan, wajah gadis itu sudah pucat, dan dia menggertakkan giginya. 20,1 juta? Haha. Tawa arogan datang dari kotak Elysium. Meningkat 100.000? Tidakkah menurutmu itu memalukan? Elysium menawar 50 juta. Mendengar ini, kaki gadis dari Sekte Nixia melemah, dan dia duduk. Tuannya telah mengosongkan setengah dari kristal abadi sekte, tetapi dia masih tidak bisa mendapatkan segel Buddha. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada tuannya? Sekarang, bukan hanya karena Liu Zui berasal dari Elysium, tetapi juga karena tidak ada yang berani menawar lebih tinggi dari harganya. Segel Buddha ke-10 dari pelelangan secara alami jatuh ke tangan Elysium. Ketika orang-orang dari Pavilion 1000 harta menyerahkan segel Buddha kepada Liu Zui, dia bahkan merentangkan tangannya dan memamerkannya kepada semua orang. Segel Buddha hanya untuk 50 juta kristal abadi. Harganya sangat murah. Murid perempuan dari Sekte Nixia menatap segel Buddha di tangannya. Mereka sangat tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kakak senior, tidak apa-apa.
Ada 5 lagi, saya pikir kita harus bisa. Sebelum saudari junior itu bisa menyelesaikan kata-kata penghiburannya, suara menjengkelkan Liu Zui terdengar lagi. Elysium akan mengambil semua segel Buddha yang dilelang di Pavilion 1000 Harta mulai sekarang. Dalam sekejap, semua orang benar-benar terpana. Mereka belum mendapatkan pengakuan dari alam Buddha. Satu-satunya kemungkinan adalah menawar segel Buddha di Pavilion 1000 Harta Karun dan mencari kesempatan agar sekte itu berdiri. Namun, ketika Liu Zui mengatakan itu, mereka langsung merasa bahwa semua harapan mereka hancur. Melihat ekspresi pahit di wajah semua orang, Liu Zui tersenyum lebih bahagia. Dia melemparkan segel Buddha di tangannya dan berjalan keluar dari Pavilion 1000 Harta Karun. Di bawah tatapan semua orang, Liu Zui, yang telah keluar dari pintu Pavilion 1000 Harta Karun, tiba-tiba jatuh. Beberapa segel Buddha lagi jatuh dari tubuhnya. Ya, aku benar-benar ceroboh. Jika aku kehilangan segel Buddha ini, aku khawatir akan dieksekusi oleh Tetua Agung, kan? Aktingnya sangat canggung. Ini jelas merupakan pertunjukan untuk dilihat semua orang. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa diam-diam melihatnya bertingkah keren. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, embusan angin hitam bersiul melewati. Tidak, hati-hati. Seorang Celestial Prime dari Elysium tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung berteriak. Hampir pada saat yang sama, terdengar ledakan. Liu Zui, yang dalam keadaan bingung, menjerit dan menutupi pipi kirinya. Saat berikutnya, angin hitam bersiul dan menghilang tanpa jejak. Siapa yang memukulku? Liu Zui berdiri di tempatnya dan masih berteriak. Baru pada saat itulah semua orang sadar dan menoleh untuk melihat. Segel Buddha yang sebelumnya dipegang Liu Zui di tangannya, serta cincin penyimpanan yang dia kenakan, yang digunakan untuk menyimpan kristal surgawi, semuanya hilang. Bahkan ada 2 cetakan telapak tangan hitam di wajahnya. Semua orang langsung tertegun. Pada saat ini, ke arah di mana angin hitam menghilang, suara vulgar dan genit datang dari jauh. Terima kasih, Saudara Elysium, karena mengirimkan segel Buddha. Atas nama fraksi surga yang meledak, saya berterima kasih kepada keluarga Anda.